Untuk memulai Zoom ini, mari kita berdoa. Semoga hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk segala urusan apapun. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Yang pertama yang harus kamu tahu, kita ini di sini ini sudah nggak ada tempat lain untuk putar balik. Jadi kenapa sih kok Pak Dedi, kok tim-tim yang lain termasuk kamu, kenapa kok kita semua kok fokus ke masa depan? Karena kita sudah tahu arah masa depan perusahaan kita. Itu yang paling penting. Ya kan? Contoh kayak saya Pak Dedi sendiri. Pak Dedi ini sudah nggak ada pilihan lain. Pilihanku ya Pak Dedi dengan timnya Pak Dedi. Dan Pak Dedi juga nggak berharap sama anak-anaknya Pak Dedi nanti untuk meneruskan perusahaan, enggak. Tapi yang akan Pak Dedi jadikan pemimpin perusahaan, CEO adalah dari tim Pak Dedi sendiri, yaitu kalian gitu. Halo? Ini masuk nggak? Ini suaranya masuk nggak? Ya Pak. Jadi saya pribadi itu sudah tidak ada jalan untuk putar balik, untuk harus berpaling ke lain hati, harus berpikir apalagi, harus berpikir untuk tidak membesarkan Pulsa 21, Sugih Bareng dan semuanya sudah nggak ada. Jadi pilihan Pak Dedi cuma satu, berjuang bareng-bareng untuk maju gitu. Jadi yang paling penting dari segalanya adalah motivasi tim, motivasi diri sendiri, dimulai dari sendiri, seberapa besar kita ini ingin maju. Contoh Bu Ariska. Bu Ariska ini sudah nggak bisa putar balik lagi, nggak bisa lagi kayak aku harus cari tambah-tambahan di tempat lain, aku harus berpikir di tempat lain, itu nggak bisa sudah. Ya bisanya Pulsa 21, ya wis Pulsa 21 harapan terakhir. Nah karena ini harapan terakhir ya harus dipupuk, dibangun ya benar-benar begitu kira-kira. Oke, dan target kita semua tim adalah menjadi CEO perusahaannya kita, CEO masing-masing perusahaan kita. Contoh Ariska nanti adalah menjadi CEO di perusahaan yang akan dibentuk oleh Ariska sendiri gitu. Nanti kita mau bentuk konsultan pajak, kita mau bentuk legal, kita mau bentuk, semua kita akan bentuk di situ. Kita akan belajar untuk membentuk itu secara bareng-bareng. Jadi yang mau Pak Dedi sampaikan adalah sampaikan terhadap seluruh tim yang ada, sudah wajib fokus, sudah nggak ada pilihan lain, sukses bareng, sugih bareng, maju bareng di Pulsa 21. Semuanya. Ya. Daripada kita berandai-andai di tempat lain seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kita semua sudah punya timeline, kita sudah punya impian yang bakalan kita capai dan itu bersifatnya segera. Karena ilmunya sudah lengkap. Gitu. Oke, itu dari saya. Jadi yang paling penting sekarang adalah membantu kesadaran otak kanan bahwa semua tim harus sukses, semua tim harus maju bareng, semua tim harus siap untuk upgrade. Mungkin dari itu yang nomor satu. Oke, Ariska ada tambahan? Belum, Pak. Ariska, mungkin Ariska bisa menyampaikan sesuatu untuk memotivasi teman-teman untuk berjuang benar-benar fokus di wilayah ini. Kalau aku sih selalu kepikiran omongannya Bu Gani, yang kamu itu hidup itu pilihan. Kamu tinggal pilih aja, kamu mau di kolam yang kecil tapi jadi ikan yang besar, atau kamu pilih jadi kolam, kamu tinggal di kolam yang besar tapi jadi ikan kecil, gitu sih, Pak. Jadi kan kalau di Pulsa 21 ini kan bener memang kan katanya orang-orang kan apa sih kok kerja counter aja kamu kok ribet kayak gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu di sini tuh jadi apa. Jadi ya itu pilihan tuh. Jadi meskipun mereka kerja nih di tempat yang mewah-mewah tapi belum tentu kan gajinya juga berapa. Oke, mantap. Siap. Jadi paling penting sekarang kita memaintain motivasi dalam diri kita supaya diri kita ini jelas arah tujuannya mau kemana. Kemudian kita harus punya timeline. Diri kita sendiri harus punya timeline. Kayak aku pun
apa nanti harus menikah lagi pasti ya kan. Terus apa anakku itu harus seperti apa, SD, SMP, SMA harus seperti apa, ya kan. Pendidikan yang mahal belum tentu pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus itu adalah dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Wis, karena sisanya itu adalah proses kehidupan. Sangguni cuman agama, sangguni disangoni agama, terus kemudian disangoni ilmu, disangoni tanggung jawab. Insya Allah akan jadi orang yang luar biasa. Sama, Pak Deddy mikirnya sama. Nike juga sama, timnya Nike juga sama, Ariska juga sama. Karena apa? Waktu hidup di dunia ini cuma pendek sekali. Oke, Nike sekarang umur berapa Nike? Terus Ariska, apa namanya Ariska kerja sama Pak Deddy sudah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Pulsa 21 sendiri itu total dari 2005 ke 2022 itu sudah berapa tahun, Ariska? 12 tahun, 17 tahun ya? 17. Nah, nggak kerasa loh, untuk kerja counter ini saya sudah 17 tahun. 17 tahun. Dan ini adalah saatnya. Ini adalah saatnya kesuksesan kita. Kenapa? Dalam 17 tahun itu semua counter diuji dan semua counter tumbang. Dan terbukti apa? Kita yang paling bangkit. Dan kita bukan hanya paling bangkit, kita ini sekarang sudah bersiap ke arah internasional. Kita sudah mau melompat ke internasional. Apa lompatan yang Pak Deddy lakukan hari ini? Yang Pak Deddy lakukan adalah memberikan kepercayaan terhadap tim-tim Pak Deddy, anak-anak Pak Deddy ini untuk maju gitu. Anak dalam artian anak buah, anak dalam perusahaan ini untuk maju. Pak Deddy akan mempersiapkan 5.000 perusahaan untuk kalian. 5.000 perusahaan yang masing-masing perusahaan itu nilainya akan triliunan. Dan ini nggak main-main. Ini bukan ini serius gitu. Ini benar-benar serius dan benar-benar sudah jelas di matanya Pak Deddy, sudah jelas. Ya sangat kelihatan gitu. Oke, perusahaan itu sebenarnya fokusnya kan ke wilayah branding, Rizka. Nah, wilayah branding itu kalau di umum itu jenenge creative agency. Creative agency kan kita bagi. Mereka kan kita bagi yang pertama adalah brand identity, ya kan? Kemudian setelah brand identity itu kemudian media yang untuk digunakan untuk mempromosikan itu. Ngerti ya? Perusahaan DE sebenarnya simpel. Perusahaan DE itu simpel. Misalnya ada suatu produk yang namanya misalnya bantal atau mungkin jam. Misalnya jam. Ono perusahaan jam moro nanggone Nike. Ya, Mbak, aku itu duwe jam, ngono kan? Aku duwe jam. Aku pengen gaekno branding iki, Mbak. Bikinkan brandingnya ini. Oh ya, simple. Aku coba tak gaekno. Oke. Ditakoni sik kan. Pasarmu sopo? Hasil target marketmu mana? Itu. Setelah ditakon hasil target market kan ketemu tuh. Mari ngono nggawe brand identity. Pak, warna kombinasi iki ya, Pak, melambangkan iki, warna I melambangkan iki ya, Pak. Warna-warna melambangkan A B C D F G. Oke. Terus produknya sama jam ya, Pak ya. Kira-kira bokeh ono foto bokeh enggak? Gambar bokeh ono enggak? Gambar ini ono enggak? Oh, ono. Iki gambar bokeh, gambar segalanya kayak ngono kan. Wis mari digekno brand identity. Iki Pak, iki amplope, iki apa kop surat, iki warnoe, iki nganune, terus lek nggawe konten. Iki konten visual ya, Pak ya. Tapi lek sama nggawe konten video, movementmu apa, Pak? Movementmu iki ya wis iki Pak brandingnya, Pak. Iki kok ngene iki. Terus dan sebagainya, ngono. Ya, jadi satu pertama DE konsultan branding. Intinya DE nang branding tapi dikonsultan dulu pertama atau penasehat atau advice. Branding advice, ngono. Iya kan? Nah, nanti creative agency iki agensi kreatif iki pertama DE menawarkan tentang brand advice, ngono. Iku sing digunakan datanya adalah data riset market. Marketnya di riset, setelah di riset ono datanya jebret, kemudian dapat apa mau, Riz? Dapat brand identity. Dia kemudian dapat brand identity. Dikailah jenenge branding kit iku mau. Apa tampilan, template, Zoom, apa pokoknya template kabeh disediakno kabeh untuk kegiatan digital. Iya kan? Kemudian ditakoni, Pak, aku minta email perusahaan dong, Pak, tak gaikno sekalian apa brand identity, alamat email dan sebagainya aku minta kalau sudah ada, kalau nggak ada, ini Pak tak kasih form, gaikno Pak aku email kabeh. Alamat IG, TikTok, YouTube, SB, dan sebagainya kirim. Oke, kemudian dia bikin konten kreator. Konten kreator kita bagi dua. Yang pertama itu kreator mengenai sing 2D malu, duduk 3D, duduk video, tapi desain grafis. Berkaitan koyo kreator IG. Nah, engko sing koyo template nang IG iku lho, Riz. Nah, skill sing dibutuhno iku skill 2D.
Jadi mau nang perusahaane wis mari kan. Pertama nakoni ndi Pak risetmu iki. Terus apa yes Pak tak gaekno brand identity-nya seperti ini ya kan. Oke Pak, brand identity sudah ready. Aku minta alamat sosial media sampean karena kan untuk campaign kita, untuk kampanye kita butuh sosmed sampean Pak. Nanti kita ada YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya ngono iku mau. Iya kan? Kontennya kita kasih 2 konten Pak. Satu konten berupa video, yang kedua konten berupa 2D. Ya, konten video nanti kita akan upload di YouTube. Kontennya sama mengenai ini tak kayak no template. Kita kayak no template. Kita template. Aku butuh video tentang ini template. No. Iya kan? Aku butuh konten iki, aku butuh iki tak kayak no Pak. Konten itu dia artikel gampang, nggak usah sampai tak kayak no. Ku artikel sing tak kayak no iki kabeh, sampean cek Pak ono sing salah apa, ono wis bener kabeh apa ono sing sampean tambahi. Ya kan? Jadi kayak no konten video, ono syarat-syaratnya, konten sing artikel atau konten di apa 2D iki ono kok ngene iki selesai. Setelah konten-konten selesai, berarti kan jalan ke campaign atau ke kampanye. Kita ngomong ke campaign-nya, movement-nya sudah ready. Misalnya movement-nya teko jam iki adalah setiap orang tepat waktu. Kita itu anti bolos-bolos klub, nah, anti telat-telat klub. Mulai dari sholat tepat waktu, mulai dari sekolah tepat waktu, mulai berkaitan ketepatan waktu, ataupun balap tepat waktu. Jadi, apa sing kaitan tepat waktu, cukup kabeh kontennya sebagai bahan, sebagai konten kreator. Konten kreator itu dibagi 2, ono konten foto, konten desain grafis, sing keluruhe adalah konten apa jenenge konten situ konten video gitu. Jelas ya, wis beres. Oh, wis ketemu lah jam iku mau. Riset pasare wis ketemu, brand identity-ne wis ketemu, alamat-alamat web wis ketemu, digolek wis mudah, kemudian konten video wis ono standarte, ono template-ne, konten artikel wis ono bange. Dadi wis enak karek produksi karek dalam 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun iku wis ono template-ne gawe iku, kayak ngono. Ya kan? Sampai selesai di kampanye buzzer. Jadi wis disiapno buzzer, kata-kata untuk balesi buzzer wis ono kabeh. Lek pertanyaan iki apa pertanyaan wis ono disiapno untuk buzzer-buzzer iku mengenai momen iki ben apa? Ben untuk ngebus iku mau. Terus ngebusi nang ndi ono jadwale. Iki kok ngebusi nang FB, TikTok iki jadwal jam sakmene untuk ngebusi. Wis ono jenenge copywriting iku mau sing tugas dhek untuk ngebus iku mau. Copywriting plus buzzer iki. Ngerti ya? Jadi copywriting plus buzzer. Suka-suka wis kerja suka-suka, gampang enteng. Nah, kemudian dia apa jenenge selesai sampai situ gitu. Akhirnya brandnya jam ini tadi bisa dikenal oleh banyak orang. Tujuannya brand ini cuma mengenalkan kok. Kemudian dalam mengenalkannya harus perfect ilmunya. Misalnya contoh kita main di YouTube. YouTube itu kita bisa membuktikan kita perfect karena kita bisa sampai monetize. Orang-orang lainnya kamu bikin YouTube di tempat lain iso tak monetize? Guys, so Pak. Punya aku monetize. Jadi terbukti bahwa YouTube-nya kita ini dilihat orang. Ngerti? Iku sing kita blow up kan lho. Kan enggak apa-apa pakai wong liya. YouTube-nya pakai orang lain terserah, tapi sok monetize enggak? Iso oleh duit enggak? Legale duit berarti dhek efektif. Cuman iki duit iki buat kita gitu. Karena uang ini nanti buat budget-budget yang lain. Kok kayak budget promo, budget golek subscriber. Kan kita udah tersistem. Ngerti ya? YouTube-nya wis oleh duit dan YouTube-nya pun ini keren kita. Misalnya contoh kita mau bikin Bahagia TV. Bahagia TV itu misalnya perusahaannya jenenge Bahagia, perusahaannya iki jenenge Bahagia. Bahagia TV, Bahagia Corporation. Di Bahagia TV nang kono iku wis dijelasno kabeh mengenai urutan teko gawe YouTube, gawe TikTok, gawe IG, pokoknya tutorial tok ae untuk famous tutorial ngono. Ya kan? Nah, misalnya kok ngono iku. Nah, di sini kok ngono iku. Kemudian bikin TV lagi misalnya TV dakwah. Dakwah TV. Di sini tentang dakwah sing artisnya nggak Gus Basir iku mau misalnya. Gus Basir mau akan kita rekam di tempat yang proper yang dilihatku enak dan benar-benar bisa dapat orang lihatnya secara visual dan secara pendengaran dia dapat, ya kan? Nah, ketika visual dan pendengaran dapat kita rekam selama setiap hari atau berapa bulan tuh ngerekam 1 jam, 2 jam, wis nggak boleh nggon sing apik tiga video rekaman iku mau. Nah, rekaman jadilah zoom materi untuk videonya beliau. TV-ne iku mau sret dakwah TV. Nah, dari dakwah TV kemudian kan oleh monetize loh. Kita bisa buktikan ini loh Pak. Dakwah TV kita bisa oleh duit. Artinya apa? YouTube kita ini dilihat orang. Bukan YouTube kita, YouTube abal-abal terus mari nggak YouTube kan sing delok. Ngerti? Kita punya metodenya. Terunya di situ. Kemudian misalnya ono kuda Pak Baba, kudaku misalnya. Direkam terus lama sebulan kemudian gawe digaekno akun YouTube. Kemudian gawe merek misalnya koyo
topi kuda, topi tapi kayak wong berkuda. Sebelum berkuda dek kan ono sing helm, terus pas santai dek nggak topi, tapi memang topi tersebut untuk orang-orang berkuda, gitu loh. Ngerti? Mereknya kita sebar lah. Brandnya dapat dari video itu. Nah, dari YouTube aja kita